Kenyataan pahit yang harus kalian terima kalau memang mau jadi sultan di dunia jualan online. Jadi gini, kan kalau kita lihat kan kayak misalnya orang banyak ngomong ya di online tuh enak gitu kan, jualan online enak, di e-commerce enak, tuh tahu dapat order nggak usah ngapa-ngapain, ngupload doang, banyak bilang kayak gitu, bener nggak? Kan kesannya kayak manis-manisnya doang, bener nggak sih? Sebenarnya ada nggak sih pahit-pahitnya gitu kan, atau yang misalnya emang ya yang nggak enaknya sebenarnya cukup banyak juga gitu kan, cuman banyak orang nggak mau bahas. Nah kali ini di video kali ini gue mau spill nih apa aja sih yang apa ya kejahatan pahit yang ada dan gimana caranya lu ngelawan itu supaya jualan kalian bisa laris. Karena kalau misalnya kalian apa ya maksudnya kita bilang itu nggak ada juga ada loh gitu loh, bener nggak? Dan lu nggak bisa hindarin gitu. Ketika lu hindarin malah jadi lu nggak bisa berkembang gitu kan. Nah tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, nah sebenarnya gini, kalau kalian mau jadi raja, kalau kalian mau laris, lu mau jadi jagoan banget di online, itu buang ego kalau produk gua yang paling bagus. Kenapa maksud gue buang dulu tuh ego gitu loh. Karena kenapa gue sering banget ketemu sama seller ya, mau ketika lagi event Mea lah, kadang misalnya klien Mea juga ada lah yang udah pakai jasa digital marketing kita gitu kan. Terus bahkan kan kita juga punya program pendampingan ya, program pendampingan buat seller, ada lagi yang kayak gini gitu kan. Semua tuh selalu ngerasa kalau ya produk mereka tuh udah paling bagus gitu. Produk gue tuh udah paling bagus, gue udah paling tahu gitu. Bahkan gue pernah meeting waktu itu sama teman lama ya, yang dia tuh lagi mau bikin brand gitu kan. Terus dia nanya ke gue kan, gimana nih caranya biar gue bisa jadi rame gitu kan. Gue kasih pertanyaan basic kayak, oke, menurut lo nih, gue bilang, apa sih keunikan dari produk lo? Tau gak dia bilang apa? Keunikan produk gue ngerti produk, gue orang produk, gue udah tahunan ngurusin bikin produk yang laku. Jadi kalau gue bilang ini bagus, itu bagus. Gue langsung kayak, dalam hati bilang kayak, ini ini kayaknya lo nggak mungkin laku deh. Dan kebuktian sih yang gue lakuin, yang apa ya maksudnya feeling gue kebuktian sih, kejadian. Memang gue nggak ngomong secara langsung to the point ya, lu nggak bisa ngomong kayak gitu, tapi kan ya karena nih orang misalnya kayak lu teman orang kenalan lama yang lebih tua yang wah harus dihormati kayak tahu ya, kalau ketemu sama Gen X kan gayanya begitulah ya, ngerti lah kan. Nah kalau Gen X kan kayak gitu kan, padahal gue kayak pengen ngomong, ini lu nggak bisa lo, nggak mungkin bisa laku kayak gini. Tapi ya udahlah, gue diem. Terus gue bilang ya, kayaknya sih mungkin kita perlu cari keunikan yang lain. Karena keunikan itu nggak bisa dijual, bener nggak? Nah, tapi gue ketemu maksudnya banyak salah adalah egonya selalu produk gue tuh paling bagus gitu. Udah kalau gue yang bikin apa sih bagus dah. Gue udah panggung waktu lama buat bikin itu semua. Dan lo tau gak, orang gak peduli anjir. Lo mau bikin itu produk 1 hari, 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, semasa hidup lo ngurusin menyempurnakan produk, orang kagak peduli. Yang konsumen peduliin adalah gua lagi mau apa. Bener gak? Apa nih yang gue butuh? Gue lagi lapar, gue pengen makan. Gue sakit perut, gue butuh obat. Lagi musim hujan, gue butuh yang hangat-hangat gitu loh. Mereka cuma peduli apa yang kejadian sama mereka gitu. Nah itu yang harus kalian ngerti. Jadi lo harus ngerti kalau ya orang cuma peduli apa yang mereka mau doang. Mereka gak peduli sama yang lain. Gak peduli sama pikiran lo, gak peduli sama apapun yang lo bikin. Gitu kan. Nah karena mereka cuma peduli sama apa yang mereka mau, coba lo cari tahu. Kira-kira ketika lo jualan, kenyataan pahitnya adalah produk lo gak penting. Apa yang lo bikin gak penting. Gambar lo tuh jelek. Apapun yang lo buat itu gak ada yang bagus. Tapi yang lo percaya adalah mereka mau apa. Mereka pengen lihat apa. Mereka pengen lihat yang kayak gimana. Nah itulah yang bisa lo kasih. Makanya ada prinsip kalau di zaman dulu, pembeli adalah raja. Sampai sekarang masih berlaku gak? Berlaku banget. Jadi apa yang mereka mau lah yang harus lo hadapin. Gitu kan. Kalau lo gak bisa ngelewatin ini, percaya sama gue, lo bakal stres terus. Karena kenapa? Online beda sama offline bos. Offline itu lambat. Lo buat tahu segala sesuatu lambat gitu. Kebayang gak? Kita tungguin hari demi hari. Di online tuh cepet banget. Jadi kalau memang lu udah sebulan gak laku, lu udah sebulan nih gak laku nih. Udah 2 bulan nih gak laku nih. Lu udah 3 bulan nih segitu-segitu aja nih. Itu adalah fakta. Kalau barang lu kagak laku. Ditungguin sampai tahun depan. Bukan makin bagus, makin
Nggak enak kan ngomongnya gue, jadi gitu aja ya. Ngerti kan poin gue? Gitu kan. Makin lama bakal makin hancur gitu loh. Jadi jangan berpikir, wah kalau gitu gini. Gitu. Fakta berikutnya yang lo pasti perlu telan adalah biaya admin. Ya kan banyak banget yang sebel kan. Gua tahu. Tapi kenyataan pahitnya adalah biaya admin itu bakal terus naik. Bukan bakal terus turun. Kenapa? Karena biaya akuisisi untuk mendapatkan konsumen di mana-mana semakin lama semakin naik. Aneh ya. Padahal kadang kalau kita pikir zaman makin canggih. AI makin pintar, harusnya kan bisa dong mencarikan konsumen buat kita yang tepat gitu kan dengan biaya semurah-murahnya. Iya, tapi semua orang juga ngelakuin itu. Jadinya kalau kita nggak pintar-pintar banget, kalau kita nggak unik-unik banget, biayanya jadi rata-rata kan, bener nggak? Dan semua orang juga tahu kalau ternyata buat dapetin duit, lo harus keluar duit, harus ngiklan, harus apa. Dan semua orang makin ikut ke situ, itu yang bakal bikin biaya lelang semakin lama semakin tinggi, semakin mahal. Dan biaya e-commerce itu juga kan sekarang gini, contoh ya, lo bayangin deh. Gue nggak ngebelain sih, ini gue nggak ngebelain, tapi gue cuma mau ngasih pandangan gitu ya. Contoh kayak Shopee deh, gitu. Dia sering kan lu lihat Shopee kalau di mana-mana gede-gedean. Ketika dia buat iklan, dia butuh duit. Duitnya diambil dari mana? Dari admin. Bener nggak? Dia datangin traffic, dia butuh duit. Dicasnya ke mana? Dicasnya ke kalian, gitu kan? Bener nggak? Di TikTok juga sama, di TikTok sama, di Tokopedia sama, di Lazada sama, semua juga sama, gitu kan? Mungkin kalau misalnya ada nggak nih yang misalnya hemat? Ada. Gue baru nemu tuh. Ini bukan kayak Tocok ya katanya gratisan, tapi bukan. Kalau ini sebenarnya lebih kayak platform buat lo jualan. Sebenarnya kalau gue lihat ya di sini tuh produk digital udah bisa, jasa udah bisa, gitu kan. Kita banyak kerjasama di sini juga. Jadi gue lihat ini bagus buat bikinnya, gitu kan. Nah, tapi di sini tidak akan pernah dijanjikan kalau memang dapat traffic. Jadi memang di sini lu buat mendisplay, lu buat bikin website lu bisa buat ngumpulin data konsumen lu sebanyak mungkin, tapi trafficnya cari sendiri gitu loh. Ya kan? Biaya adminnya murah banget, malah bisa tanggung konsumen alias hampir nol. Coba. Nah, mau yang gratisan? Ada. Tapi kalau ditanya nih sama gue, oh iya namanya apa? Namanya link kreator. Lu coba deh ya. Tapi kalau misalnya tanya nih sama gue, lu tanya sama gue, link kreator sama di Shopee apa di TikTok rame yang mana? Rame di TikTok, rame di Shopee. Bahkan kalau lu bandingin kayak Tocok tuh ada yang gratis, rame nggak? Kata gue sih tetap rame yang gede ya. Bener nggak? Ya kalau lu nggak ada kerjaan boleh dicobain lah. Gitu kan. Tapi kalau misalnya lu banyak kerjaan daripada fokus coba yang gratis-gratis daripada lu coba yang gue pengen cari yang murah-murah, nggak akan bisa. Memang biaya akuisisinya mahal, ya udah ikutin aja. Gitu kan. Yang fokus yang ketiganya adalah kalau biaya akuisisi mahal jangan mikirin adminnya, tapi pikirin gimana caranya biar lu ngejual dengan margin yang lebih tinggi. Gimana caranya lu ngejual dengan margin yang lebih sehat. Karena ngomongin e-commerce ini masih murah. Lu bandingin sama zaman dulu. Gue belum lama baru banyak ngobrol sama salah satu top seller offline, di mana dia cerita dia pernah punya 300 toko. Jadi kayak 300 toko, gila ini laupan, ini bos gede ini. Dia cerita dia punya 300 toko di offline, terus emang udah senior ya. Ini fan ngomong udah senior. Terus di Tanah Abang aja dia punya 30 jongkok. Jadi kayak wow man, lu gede banget gitu kan. Dan terus dia cerita, Dev Store, dia main Dev Store ya. Dev Store itu enggak segampang yang dipikirkan. Karena Dev Store itu lu buat masuk ke Dev Store, harganya minimal itu harus kali 5. Dan itu untung tipis. Kali 5 untung tipis. Mateng dah lu. Jadi dia udah bukan mikirin lagi gimana cara mendapatkan profit gitu, udah dipikirin. Bahkan Dev Store itu tiap bulan, tiap season minta model baru, minimal sekali minta model 50, mateng dah lo 50. Gila nggak tuh? 50-nya nggak dibayar langsung lah ya, konsinyasi kalau nggak laku dibalikin lagi. Berat banget emang jadi seller di situ gitu kan. Tapi ya bahkan jadi online udah enak kan, bener nggak? Nah terus yang berikutnya adalah ketika lu jualan, fakta pahitnya adalah lu tuh selalu berurusan dengan ujungnya dengan manusia. Jadi jangan mikirin kayak gini. Gue sering banget temen seller kayak, oke, gimana nih algoritmanya biar gue laku terus? Gimana nih kayak gini? Iklannya harus diapain? Settingannya harus kayak gimana nih? Jujur ya, gue coba mengulik itu selama bertahun-tahun. Gue pikir gue tahu cara terbaiknya seperti apa. Tapi sekarang gitu kan, gue bilang nggak ada rumus pasti. Rumus pasti itu kagak ada. Yang ngomong ada rumus pasti itu bullshit, itu bohong, cuman buat gimmick doang.
Karena ujung-ujungnya adalah lu bukan berlawan dengan algoritma online, tapi lu lagi berhubungan dengan manusia di belakangnya. Jadi bukan fokus tentang gimana tekniknya, tapi justru harus fokus gimana caranya biar manusia yang di belakang layar, bukan belakang layar sih, manusia yang lagi nonton video lu, yang lagi nonton lihat barang kalian itu mau beli. Kalau misalnya lu kayak tanya ke teman-teman lu kayak, ini barang gue udah bagus belum? Ini kalau kayak gini udah oke belum? Udah menarik belum buat lo? Dan mereka kayak nggak tertarik amat. Artinya ya barang lo memang belum semenarik itu. Lo fokus bakar duit banyak-banyak pun ya untuk sesuatu yang lo belum yakin. Benar. Tapi kalau misalnya lo bisa bikin kayak orang-orang yang lo tahu, orang-orang yang marketnya itu ketika kalian lihat tahu ada sesuatu mereka tertarik, ya udah, artinya kalian udah di jalan yang tepat. Kebayang kan? Nah, jadi kayak gitu tuh. Kurang lebih beberapa kenyataan pejamnya kayak kalau misalnya kita lihat kayak aduh kok kayak nggak enak ya gitu, kayak admin gue udah kesel nih, gue udah cari duit macam-macam tiap kali lihat potongan kok Shopee banyak banget ngambil duitnya, TikTok banyak banget ngambil potongannya, nggak adil segala macam dan lain bla bla bla. Itu memang kenyataan pahit, tapi emang lo harus terima. Pilihannya adalah ya mau itu atau nggak mau gitu kan. Ya lo nggak mau ya lo bisa ciptain lagi sesuatu sendiri, cuman lebih gampang apa enggak. Kalau misalnya belum ada yang lo belum bisa yang lain, ya udah telan aja dulu. Karena kan fokusnya adalah kita making money kan, kita buat duit kan, bener nggak? Fokuslah ke gimana caranya lu dapat duit, jangan fokuslah ke gimana caranya orang lain dapat duit gitu. Karena ya itu caranya mereka, ya e-commerce juga pasti butuh, bener nggak? Terus barang lu juga ya, kita udah ngerasa barang udah bagus, konsumen yang nggak mau beli ya lu mau ngomong apa? Gitu kan, bener nggak? Maka dari itulah lu butuh strategi yang tepat biar bisnis kalian bisa kebangun, bisnis online e-commerce kalian bisa laku gitu kan. Nah gimana cara bikin strateginya ya? Sebenarnya kalau lo nggak bisa ngerjain sendiri, gue siapin lewat Scale School Academy itu satu program namanya pendampingan konsultan ordal. Di konsultan ordal memang kita udah cariin tim-tim konsultan yang buat ngebantu kalian buat merancang strategi dan action plan yang terbukti naikin penjualan lo. Jadi gue bukan bahas kayak semacam ini, bukan cuma kayak kelas online ya, tapi lebih tepatnya adalah gini. Biasanya setiap ada klien yang masuk sama kita, setelah kita interview cukup detail, kita udah analisa tokonya, kita bikin target. Misalnya oke, omset bulan ini 20 juta, mau nggak buat bulan depan kita naik jadi 50% misalnya. Nah oke, misalnya kita udah bikin target, sesuatu yang kita udah tahu caranya, baru kita bikinin action plan-nya seperti apa, harus ngapain, harus ngelakuin A, B, C, D, E. Jadi kalian tetap melakukan, dan rata-rata 80% yang gabung di program ini, gue lihat targetnya nyampe gitu. Nah kan sebenarnya sekarang gini deh, lu bayangin dengan kayak gini, ini bukan kelas online gitu, ini bukan kayak lu cuman ngajarin, tapi inilah benar-benar mendampingin kalian supaya kalian bisa tembus goal-goal baru yang belum pernah kalian capai sebelumnya gitu. Cuman ya tiap bulan kita juga nggak bisa buka terlalu banyak orang karena kan tim kita juga terbatas kan, dan fair ngomong nyari konsultannya juga nggak susah gitu buat yang bisa ngerti, ngajarinnya pun butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Makanya ya ini bulan ini kita masih ada slot buat lo yang mau, lo bisa coba gabung di program ini gitu. Ada juga kelas intensif. Kelas intensif ini lebih kayak kelas semi private sama tim gua buat ngajarin kalian tentang apa aja yang harus lo tahu di e-commerce yang memang lo mau pelajari gitu ya. Jadi buat belajarnya lo bisa di situ. Dan kalau misalnya ada yang mau tanyain, tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman seller kalian.